Sebuah cincin emas yang melingkar di jari manis seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir bagi sebuah kesetiaan. Namun bagi Maya, logam mulia itu perlahan terasa seperti belenggu dingin yang mencekik napasnya di tengah sunyinya malam. Di balik senyum yang ia persembahkan untuk suaminya setiap pagi, tersimpan sebuah rahasia kelam yang tumbuh subur di antara rintik hujan dan aroma kopi di sebuah sudut kota yang tersembunyi. Sebuah kisah tentang dua jiwa yang terikat janji suci, namun tersesat dalam labirin perasaan yang salah. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu pekat, seolah mencerminkan suasana hati Maya yang sedang kalut. Ia berdiri di balik jendela kaca besar di lantai 10 kantornya, menatap kemacetan yang merayap di bawah sana. Bunyi klakson yang bersahut-sahutan terdengar samar, kalah oleh detak jantungnya sendiri yang tidak beraturan. Maya adalah seorang wanita berusia awal 30-an, dengan paras yang tenang, namun menyimpan kedalaman emosi yang jarang ia tunjukkan pada dunia. Ia telah menikah dengan Aris selama 7 tahun. Aris adalah pria yang baik, seorang pekerja keras yang mendedikasikan seluruh waktunya untuk memastikan Maya hidup dalam kenyamanan materi. Namun, dalam kenyamanan itu, Maya merasa jiwanya perlahan mengering. Aris jarang pulang sebelum jam 10 malam, dan ketika ia sampai di rumah, percakapan mereka hanya seputar tagihan bulanan, rencana renovasi dapur, atau pertanyaan singkat tentang menu makan malam. Tidak ada lagi percikan api. Tidak ada lagi tatapan mata yang mencari jawaban atas kegelisahan jiwa. Di tengah kekosongan itulah, Rendra hadir. Rendra adalah seorang arsitek yang bekerja sama dengan perusahaan Maya untuk sebuah proyek pembangunan resort di Bali. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah ruang rapat yang dingin, namun kehadiran Rendra memberikan kehangatan yang asing bagi Maya. Rendra memiliki cara bicara yang tenang, dengan mata yang selalu menatap dalam seolah ia bisa membaca setiap lapisan pikiran lawan bicaranya. Yang lebih krusial lagi, Rendra juga sudah menikah. Ia memiliki seorang istri bernama Santi dan 2 orang anak yang masih kecil. Mereka berdua berdiri di atas fondasi yang sama, sebuah janji suci di hadapan Tuhan yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Namun, seiring berjalannya waktu, profesionalisme mereka mulai terkikis oleh frekuensi pertemuan yang intens dan kesamaan rasa kesepian yang mereka pendam masing-masing. Semuanya dimulai dari diskusi kecil setelah jam kerja. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, mereka terpaksa menunggu di lobi kantor karena taksi yang tak kunjung datang. Rendra mengajak Maya untuk minum kopi di kafe seberang jalan. Di sana, di bawah lampu temaram yang menggantung rendah, percakapan mereka meluas melampaui batas-batas cetak biru bangunan. Rendra bercerita tentang kegagalannya menjadi sosok ayah yang selalu ada untuk anaknya, dan Maya bercerita tentang rumahnya yang terasa seperti museum sunyi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Maya merasa didengarkan. Rendra tidak hanya mendengar kata-katanya, tapi ia memahami spasi di antara kata-kata itu. Ada sebuah koneksi yang berbahaya, sebuah tarikan gravitasi yang seharusnya mereka lawan, namun justru mereka nikmati dengan rasa bersalah yang samar. Bulan-bulan berikutnya menjadi periode yang penuh dengan kepura-puraan. Maya mulai memperhatikan penampilannya lebih dari biasanya. Ia membeli parfum baru dengan aroma melati yang lembut, dan ia seringkali tersenyum sendiri saat menatap layar ponselnya. Di sisi lain, Aris tetaplah Aris yang sama. Ia tidak menyadari perubahan kecil pada istrinya, karena ia terlalu sibuk mengejar target akhir tahun. Ketidaktahuan Aris justru membuat Maya merasa semakin terasing, sekaligus memberinya ruang untuk terus melangkah lebih jauh ke dalam pelukan Rendra. Mereka mulai bertemu secara rahasia di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan kenalan mereka. Sebuah taman kecil di pinggiran kota, bioskop tua yang sepi, atau restoran kecil yang tersembunyi di gang sempit. Setiap pertemuan adalah sebuah pengkhianatan. Namun bagi mereka, itu adalah oksigen yang menyelamatkan mereka dari tenggelamnya rutinitas yang menyesakan. Rendra seringkali membawa buku sketsa miliknya dan menggambar wajah Maya saat wanita itu sedang melamun. "Kamu memiliki kesedihan yang indah dalam matamu, Maya," bisik Rendra suatu kali di sebuah galeri seni yang hampir tutup. Maya hanya bisa menunduk,
merasakan panas yang menjalar di pipinya. Ia tahu ini salah. Ia tahu bahwa di rumah sana ada Santi yang mungkin sedang membacakan dongeng untuk anak-anak Rendra, dan ada Aris yang mungkin sedang tertidur kelelahan di sofa sambil menunggunya pulang. Namun, ego manusia seringkali lebih kuat daripada logika. Maya merasa dicintai dengan cara yang tidak pernah diberikan Aris. Rendra memujinya, memperhatikan detail kecil seperti warna kuku jarinya atau cara ia mengikat rambut. Hal-hal sepele yang bagi Maya adalah validasi atas keberadaannya sebagai seorang wanita, bukan sekadar seorang istri atau pengelola rumah tangga. Konflik batin mulai memuncak ketika proyek di Bali mendekati akhir. Itu berarti alasan mereka untuk bertemu secara resmi akan segera hilang. Rendra menjadi lebih posesif dan emosional. Ia mulai mengirimkan pesan-pesan singkat di tengah malam, menyatakan betapa ia merindukan Maya dan betapa ia merasa terjebak dalam pernikahannya sendiri. Maya berada di persimpangan jalan yang sangat menyakitkan. Di satu sisi, ia merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap Aris, pria yang telah menemaninya dari nol. Aris tidak pernah memukulnya, tidak pernah berselingkuh, dan selalu memenuhi kebutuhannya. Kesalahan Aris hanyalah ia terlalu biasa dan kurang peka. Apakah ketidakpekaan itu cukup menjadi alasan untuk menghancurkan sebuah pernikahan? Pertanyaan itu terus menghantui Maya setiap kali ia menatap wajah suaminya di meja makan. Suatu malam, Aris pulang lebih awal dengan membawa sebukit bunga mawar merah dan sebuah kotak kecil. Wajahnya tampak berseri-seri, sesuatu yang jarang Maya lihat belakangan ini. "Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-7, Maya," kata Aris sambil memeluknya erat. Maya membeku. Ia benar-benar lupa bahwa hari itu adalah hari jadi pernikahan mereka. Di dalam kotak itu, ada sebuah kalung berlian yang indah, hasil tabungan Aris selama berbulan-bulan. "Aku tahu aku jarang punya waktu untukmu, sayang. Tapi semua yang aku lakukan adalah untuk masa depan kita. Aku ingin kita punya rumah yang lebih besar, dan mungkin kita bisa mulai memikirkan tentang memiliki anak tahun depan," lanjut Aris dengan nada penuh harap. Kata-kata itu seperti sembilu yang menyayat hati Maya. Di saat ia sedang merencanakan pelarian emosional dengan pria lain, suaminya justru sedang merajut mimpi masa depan bersamanya. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia pergi ke kamar mandi dan menangis sesedu-sedu tanpa suara agar Aris tidak terbangun. Ia merasa seperti monster. Ia merasa telah mengotori kesucian rumah tangga mereka dengan pikiran-pikiran kotor tentang Rendra. Namun, keesokan harinya, sebuah pesan masuk dari Rendra. "Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu setelah proyek ini selesai. Mari kita bertemu sore ini. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan." Keinginan untuk bertemu Rendra tetap lebih kuat daripada rasa bersalahnya. Maya pun pergi menemui Rendra di sebuah kafe yang biasanya mereka datangi. Rendra tampak kacau, rambutnya berantakan dan matanya merah. Ia memegang tangan Maya dengan erat di atas meja. "Maya, ayo kita tinggalkan semuanya," ucap Rendra dengan suara bergetar. "Aku sudah bicara dengan Santi. Aku meminta cerai. Aku ingin kita memulai hidup baru bersama. Aku tahu ini sulit, tapi kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan seperti ini. Aku mencintaimu lebih dari apapun." Dunia seolah berhenti berputar bagi Maya. Ia tidak menyangka Rendra akan melangkah sejauh itu, mengajak untuk meninggalkan komitmen yang sudah dibangun bertahun-tahun, demi sebuah ketidakpastian. Maya menatap tangan Rendra yang menggenggamnya. Lalu ia melihat cincin kawin di jari Rendra yang masih melingkar. Meski pria itu baru saja bicara tentang perceraian, ironi itu terasa begitu nyata. "Rendra, kita tidak bisa melakukan ini," jawab Maya dengan suara yang nyaris hilang. "Ada anak-anakmu, ada Santi, dan ada Aris. Mereka tidak bersalah dalam hal ini. Kita yang salah karena membiarkan perasaan ini tumbuh." Rendra menggelengkan kepala dengan frustrasi. "Tapi kita tidak bahagia, Maya. Apakah kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu dengan pria yang bahkan tidak tahu apa warna favoritmu? Kita saling memiliki satu sama lain." Debat itu berlangsung sengit selama berjam-jam. Rendra menawarkan kebebasan dan gairah, sementara Maya teringat akan ketulusan Aris semalam. Di tengah perdebatan itu, ponsel Maya berdering berkali-kali.
itu dari Aris. Karena merasa terganggu, Maya akhirnya mengangkat telepon itu. Apakah ini benar Ibu Maya? Suami Anda, Bapak Aris, mengalami kecelakaan beruntun di jalan tol saat menuju kantor. Kondisinya kritis dan beliau saat ini berada di ruang gawat darurat. Handphone di tangan Maya terjatuh ke lantai. Seluruh tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi. Rendra mencoba menenangkannya, namun Maya menepis tangan pria itu dengan kasar. "Ini semua salahku," teriak Maya histeris di tengah kafe yang mulai ramai. "Jika saja aku tidak pergi menemuimu, jika saja aku ada di rumah, mungkin ini tidak akan terjadi." Maya berlari keluar kafe, meninggalkan Rendra yang terpaku diam. Ia tidak peduli lagi dengan hujan yang mulai turun membasahi pakaiannya. Ia hanya ingin sampai ke rumah sakit secepat mungkin. Di rumah sakit, Maya mendapati Aris terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Dokter mengatakan bahwa Aris mengalami benturan keras di kepala dan patah tulang di beberapa bagian tubuh. Selama 3 hari, Aris tidak sadarkan diri, dan selama 3 hari itu pula, Maya tidak beranjak dari sisi tempat tidur suaminya. Ia memegang tangan Aris yang dingin, membisikkan kata-kata maaf ribuan kali, dan berjanji pada Tuhan bahwa jika Aris selamat, ia akan memutuskan semua hubungannya dengan Rendra dan menjadi istri yang paling setia. Dalam keheningan ruang ICU, Maya menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Ia mencintai Aris. Cintanya mungkin tidak meledak-ledak seperti perasaannya pada Rendra, namun cinta itu adalah akar yang kuat yang telah menopang hidupnya selama ini. Rendra hanyalah bunga indah yang tumbuh di permukaan, yang layu saat badai datang. Rendra sempat datang ke rumah sakit untuk menemui Maya, namun Maya menolak untuk menemuinya. Ia mengirimkan pesan singkat terakhir yang isinya sangat tegas. "Jangan pernah cari aku lagi. Kita telah menghancurkan banyak hal demi ego kita sendiri. Kembalilah pada istrimu dan anak-anakmu. Mereka lebih membutuhkanmu daripada aku. Aku memilih untuk memperbaiki apa yang telah aku rusak di sini." Rendra tidak pernah membalas pesan itu, dan sejak saat itu, sosoknya menghilang dari kehidupan Maya seiring dengan berakhirnya proyek resor di Bali. Rendra memilih untuk mengundurkan diri dan pindah keluar kota bersama keluarganya, mungkin dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan pernikahannya sendiri yang juga sudah berada di tepi jurang. Setelah seminggu dalam kondisi koma, Aris akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah Maya yang sembab dan pucat. Dengan suara yang sangat lemah, Aris berbisik, "Maafkan aku, Maya. Aku gagal menjagamu. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku." Mendengar itu, tangis Maya pecah. Ia merasa tidak pantas mendapatkan permintaan maaf dari pria semulia Aris. Ia yang seharusnya meminta maaf, ia yang seharusnya berlutut memohon ampun. Namun, Maya memilih untuk menyimpan rahasia perselingkuhannya itu selamanya. Bukan untuk melindungi dirinya sendiri, melainkan untuk melindungi hati Aris yang sudah terlalu banyak terluka. Ia sadar bahwa kejujuran terkadang bisa lebih menghancurkan daripada kebohongan yang bertujuan untuk kebaikan. Meskipun beban rahasia itu akan ia pikul seumur hidupnya sebagai bentuk penebusan dosa. Proses pemulihan Aris memakan waktu berbulan-bulan. Selama masa itu, Maya mendedikasikan seluruh hidupnya untuk merawat suaminya. Ia berhenti dari pekerjaannya agar bisa fokus mendampingi Aris menjalani terapi fisik. Mereka mulai belajar untuk berkomunikasi lagi dari awal. Aris mulai belajar untuk lebih terbuka tentang perasaannya, dan Maya belajar untuk menghargai setiap usaha kecil yang dilakukan suaminya. Mereka sering menghabiskan sore hari dengan duduk di teras rumah hanya untuk sekadar melihat burung-burung yang terbang atau mendengarkan suara angin. Tidak ada lagi gairah yang membara seperti saat bersama Rendra, namun ada kedamaian yang mendalam, sebuah ketenangan yang hanya bisa didapatkan dari sebuah komitmen yang telah melewati api ujian. Namun, bayang-bayang Rendra tidak pernah benar-benar hilang sepenuhnya. Terkadang, saat hujan turun dengan pola yang sama seperti sore di kafe itu, atau saat Maya mencium aroma kopi tertentu, ingatan tentang pria itu kembali muncul.
Ada rasa rindu yang sesekali menyelinap, sebuah pengingat bahwa ia pernah hampir kehilangan segalanya demi sebuah fata morgana. Maya menyadari bahwa cinta di antara dua janji suci adalah sebuah ujian yang sangat berat. Hati manusia memang mudah goyah, namun karakter seseorang ditentukan oleh bagaimana ia memilih untuk kembali ke jalan yang benar setelah tersesat. Ia melihat cincin di jarinya, yang kini tidak lagi terasa sebagai belenggu, melainkan sebagai simbol dari sebuah kesempatan kedua yang sangat berharga. Tahun-tahun berlalu, dan rumah tangga Maya dan Aris menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik, yang mereka beri nama Cahaya. Kehadiran Cahaya seolah menjadi penutup luka masa lalu yang pernah menganga. Aris menjadi ayah yang sangat luar biasa. Ia tidak lagi gila kerja dan selalu menyisihkan waktu untuk keluarga kecilnya. Maya melihat Aris sedang bermain dengan Cahaya di taman belakang rumah, dan ia merasa sangat bersyukur. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih dulu hampir saja menghancurkan pemandangan indah yang ia lihat sekarang. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu ditemukan dalam gairah yang baru, melainkan dalam kesetiaan untuk terus memupuk cinta yang sudah ada. Betapapun keringnya, cinta itu pernah terasa. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini memberikan makna bagi Anda, silakan klik tombol suka dan berlangganan untuk kisah-kisah kehidupan lainnya. Kami ingin tahu, dari kota manakah Anda menyaksikan video ini?